Indonesia, baby, let's go. I was gonna say the same thing. Indonesia, smash the like button. Indonesia have arrived at the AFC World Cup qualifying stage. Kalau dari segi pemain, saya tidak meragukan lagi bagaimana pemain-pemain timnas Indonesia yang sekarang ini rata-rata memang semua berkelas ya, yang dibawa masuk dalam timnas Indonesia adalah pemain-pemain yang sudah terbiasa bermain di Liga Eropa. Dan ada beberapa pemain yang telah bermain di kasta tertinggi di Italia. Jadi bukan hal yang tidak mungkin, nanti persiapan kita juga akan lebih matang ketika menghadapi Cina ini, guys. Berharap bahwa Jai Isyas dan kawan-kawan bisa mengalahkan China. Oke. Nah, Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto, sudah menyatakan keinginan dia bahwa dia ingin melihat tim nasional Indonesia ini lolos ke Piala Dunia. Saya pikir ini suatu harapan yang luar biasa, memompa semangat bagi Bang Jai Isyas dan kawan-kawan, dan itu sudah terlontarkan ketika kita menang melawan Bahrain 1-0 lewat gol oleh Romani di GBK. Presiden ikut menyaksikan, bahkan Pak Prabowo turun ke lapangan menyelami satu demi satu pemain. Jadi awali dengan dia berjabat tangan dengan Jai Isyas sebagai kapten ke-11 dan seluruh pemain ya antri untuk berjabat tangan. Nah, Pak Prabowo sudah mengatakan bahwa semoga timnas kita bisa terus berlanjut dan berharap kita bisa lolos ke Piala Dunia. Sebuah tim yang mengerikan. Begitulah ucap negara tetangga ASEAN tentang full squad timnas Indonesia di ajang Piala Dunia. Dunia mulai memperhatikan. Asia Tenggara berguncang. Ketika daftar 26 nama resmi timnas Indonesia diumumkan untuk Piala Dunia, satu kalimat bergema dari bibir negara tetangga. Itu, sebuah tim yang mengerikan. Tidak lagi sekadar tim berkembang. Kini, Indonesia datang sebagai pasukan tempur yang siap mencetak sejarah. Gabungan darah lokal dan diaspora, talenta muda dan pemain berpengalaman, membentuk satu kesatuan skuad yang disebut-sebut sebagai generasi emas sepak bola Indonesia. Dengan pilar pertahanan kokoh seperti sang kapten Jai Isyas dan Max Hilgers, lini tengah kreatif dan bertenaga dengan Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, hingga Tom Haye dan Joey Pelupesi, serta lini serang yang dipimpin oleh Ole Romani, Indonesia bukan lagi tim penggembira dan sang maestro, Patrick Kluivert, telah meracik. Mereka menjadi satu. Tim yang bermain dengan disiplin ala Korea Selatan, keberanian ala Nusantara, dan mentalitas juara negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Vietnam, hingga Thailand, mengakui keperkasaan skuad Garuda ini. Indonesia bukan hanya mewakili ASEAN. Mereka bisa jadi kuda hitam dunia, ujar salah satu media olahraga Thailand. Jika mereka main seperti di kualifikasi, kami yakin mereka bisa melaju ke babak gugur. Tambah analis bola asal Vietnam, kini, para pemain berdiri di atas panggung terbesar dunia, membawa harapan 270 juta rakyat. Sorotan mata dunia akan tertuju pada lambang Garuda di dada mereka. Indonesia bukan lagi saudara kecil. Mereka kini raksasa yang sedang bangun. Suporter Garuda bersiap. Lagu kebangsaan akan bergema di Stadion Piala Dunia. Ribuan bendera merah putih berkibar, mata rakyat memancarkan harapan. Mereka tidak datang untuk sekadar hadir. Mereka datang untuk membuat kejutan, membuat sejarah, dan mengguncang dunia. Kami tidak takut siapa lawannya. Kami hanya fokus untuk bermain dengan hati, untuk bangsa, ujar kapten tim dalam konferensi pers yang membakar semangat jutaan pendukung. Dan ketika peluit pertama berbunyi, timnas Indonesia bukan lagi mimpi. Mereka adalah kenyataan yang menakutkan. Sebuah tim yang mengerikan. Tidak hanya negara-negara Asia Tenggara yang terpukau. Media-media internasional pun mulai melirik skuad Indonesia yang tampil garang di laga uji coba pramusim. The Guardian menyebut Indonesia sebagai tim penuh talenta muda dengan DNA keberanian. Sementara ESPN Asia bahkan menempatkan Indonesia dalam daftar 5 tim kuda hitam paling berbahaya di turnamen. Di ruang ganti, tak ada ketegangan, hanya keyakinan. Pemain-pemain muda Indonesia tampak percaya diri. Mereka tahu, mereka membawa beban sejarah, tapi mereka juga tahu bahwa inilah momen mereka. Momen untuk mengubah narasi. Kami bukan pemain-pemain yang dibentuk di sistem sepak bola kelas 1.
Tapi kami dibentuk oleh mimpi, oleh kerja keras, dan oleh rakyat Indonesia yang tidak pernah lelah berharap. Ucap Marcelino dengan mata berkaca-kaca, dukungan dari tanah air pun membanjir. Bandara Soekarno-Hatta penuh sesak saat keberangkatan tim. Doa dipanjatkan dari pelosok desa hingga kafe-kafe kota besar. Semua televisi menayangkan laga perdana Garuda. Untuk pertama kalinya, rakyat Indonesia menyaksikan tim nasional mereka berdiri sejajar dengan negara-negara elit dunia. Bukan sebagai penonton, tetapi sebagai petarung sejati. Di media sosial, tagar seperti Garuda di Piala Dunia, Indonesia mengguncang, dan tim yang mengerikan menjadi trending. Video motivasi, cuplikan latihan keras para pemain, dan montage gol-gol indah selama kualifikasi viral dan mengundang decak kagum. Satu komentar netizen menggambarkan perasaan jutaan orang. Dulu kami hanya bisa bermimpi lihat timnas di Piala Dunia. Sekarang kami bermimpi mereka menang. Mimpi itu nyata. Dan saat para pemain menginjak rumput lapangan untuk laga perdana, mereka tidak hanya membawa nama Indonesia, mereka membawa harga diri Asia Tenggara. Indonesia bukan lagi bayang-bayang apa yang dulu dianggap mustahil kini nyata. Timnas Indonesia telah mencuri hati dunia. Itu bukan tim nasional biasa. Itu mesin perang. Itu sebuah tim yang mengerikan. Kalimat itu diucapkan oleh salah satu analis sepak bola asal Vietnam, sesaat setelah daftar skuad penuh timnas Indonesia untuk Piala Dunia diumumkan. Pernyataan itu langsung menyebar cepat, menjadi tajuk utama di berbagai media Asia Tenggara. Indonesia, yang dulu hanya dianggap pelengkap dalam turnamen besar, kini datang membawa ancaman nyata reaksi negara tetangga. Mereka tidak main-main, negara-negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, bahkan Singapura, tak bisa menyembunyikan rasa terkejut dan kagum. Media Malaysia menyebut skuad Indonesia sebagai bukan hanya kuat di atas kertas, tapi mereka juga terlihat lapar. Ini adalah skuad dengan ambisi dunia. Sementara analis asal Thailand mengatakan, jika ada tim ASEAN yang pantas lolos dari fase grup Piala Dunia, maka itu adalah Indonesia. Global Eropa Afrika dunia mulai melirik tak hanya ASEAN. Media global mulai memperhatikan. Sky Sports memuji disiplin dan struktur permainan yang sangat tidak biasa untuk tim debutan. ESPN menyebut Indonesia sebagai tim kejutan paling siap di turnamen ini. Dan saat peluit pertama dibunyikan di pertandingan perdana, tidak ada lagi anggapan bahwa Indonesia hanya penggembira. Mereka datang dengan misi. Mereka datang dengan keyakinan. Mereka datang dengan tekad untuk mengubah sejarah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I